Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz sekeluarga dan jamaah percikan iman selalu sehat dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz mohon izin penjelasan tentang ungkapan Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan inna rajula yudhnibu dzanba fala yansahu ma yazalu mutakhawwifan minhu hatta yadkhulal jannata. Ini nasihat Hasan al-Basri yang Anda tanyakan. Sungguh ada seorang yang melakukan dosa, lantas dia senantiasa ingat dengan dosa tersebut dan khawatir dampak buruknya, akhirnya dia pun masuk surga karenanya. Ustadz, apakah hanya dengan mengingat dosa dan khawatir kita bisa masuk surga? Nah, itu pertanyaannya. Begini ya teteh ya, kalau saya, Anda berbuat dosa, kita berbuat dosa ya, harus ada satu kekhawatiran. Aduh ya Allah, lindungi saya jangan sampai saya melakukan perbuatan itu lagi. Ya Allah, lindungi saya dan keluarga. Nah ingat loh ya, belajar dari Nabi Lut bahwa kalau berdoa berlindung itu bukan hanya kita, tapi bagaimana kita berlindung dari keluarga kita kan gitu, supaya keluarga kita juga diberi keselamatan ya, diberi keselamatan. Di keterangan tadi, innar rajula, orang yang berbuat dosa lalu dia ingat akan dosanya dan dia khawatir ya terjerumus lagi, maka dia akan masuk surga. Maksudnya orang itu tidak mengulangi lagi dosanya. Karena kan gini, khawatir aku melakukan itu lagi. Berarti ada sebuah kekuatan dalam diri yang hebat, yang kuat untuk meninggalkan dosa itu. Dan ini senada. Jadi bukan hanya takut, bukan hanya ingat, bukan begitu. Tapi ada suatu energi sampai kita tidak melakukan perbuatan itu lagi. Mengingatnya saja ngeri, apalagi melakukannya. Makanya membuat dia masuk surga. Nah ini senada dengan firman Allah di beberapa surat. Pertama di surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Nah, di surat Al-Furqan ini dikatakan bahwa ketika Allah berfirman tentang dosa-dosa besar, menyekutukan Allah, membunuh, berzina, itu bicara tentang dosa besar. Ayat 69-nya. Lalu ayat 70-nya ada kalimat illa man taba, kecuali orang yang tobat dari dosa-dosa itu. Wa amana, dia bertobat itu atas dasar iman. Wa amila amalan solihah, lalu dia barengi pertobatan itu dengan amal soleh. Dia tingkatkan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Yubaddil. Yubaddil itu Allah akan ganti keburukan itu dengan kebaikan. Jadi jelas-jelas di sini, kalau kita pernah berbuat dosa, kita berhenti, kita bermohon terus ampunan kepada Allah, kita tingkatkan amalan soleh, kita takut terjerumus lagi, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man taba wa amila solihan. Di ayat berikutnya, siapa yang tobat lalu dia barengi tobat itu dengan amal soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka Allah akan menerima taubatnya. Itu yang dijelaskan di Al-Furqan. Maksud saya, apa yang dijelaskan oleh Imam Hasan al-Basri ya, yang Anda kutip itu,
senada dengan apa yang ada di dalam beberapa ayat Quran gitu maksud saya. Jadi kenapa beliau mengatakan begitu? Ada alasan-alasan yang bisa kita lihat ayatnya. Lalu di surat Az-Zumar Allah berfirman ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Semua diri kita pernah terjerumus dosa karena yang namanya manusia itu tidak ada yang suci dari salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, tapi sebaik-baik manusia yang berbuat salah ada yang bertobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Ingat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perlu teman-teman garis bawahi, yang membuat kita masuk surga adalah ketika dosa kita diampuni. Ya, yang bikin kita masuk surga itu kalau dosa kita diampuni. Makanya kudu sering mohon ampunan. Ya. Makanya kita selalu mendoakan ampunan pada orang tua kita, pada saudara-saudara kita, bahkan kepada yang meninggal, kita itu mohonkan ampunan. Allahumma gfir lahu. Karena yang dibutuhkan oleh kita itu ampunan Allah sebenarnya. Yang dibutuhkan oleh kita itu ampunan Allah. Ya. Ada yang meninggal, doanya Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni, maafkan. Ketika kita mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Ampuni aku, ampuni kesalahan kedua orang tuaku. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampuni saudara-saudaraku yang beriman pada hari penghisaban. Jadi kunci masuk surga itu bukan amal. Kunci masuk surga itu ampunan. Ini dijelaskan juga di dalam surat As-Saff. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kamu ke dalam surga. Di surat As-Saff ini disebutkan apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannatin tajri. Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi semua ayat-ayat yang saya bacakan tadi di Al-Furqan, di Az-Zumar, di As-Saff, ya, semua merujuk kepada sebuah kesimpulan bahwa sebesar dosa apapun yang kita lakukan, asal kita tobat dengan sungguh-sungguh, kita barengi pertobatan itu dengan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Satu harapan kita, yaghfir lakum dzunubakum. Semoga Allah mengampuni. Begitu dosa-dosa diampuni, wa yudkhilkum jannatin tajri. Allah masukkan kamu ke dalam surga. Makanya paradigma berpikir itu, kita tahajud biar diampuni dosa, kita sedekah biar diampuni dosa, kita wakaf biar diampuni dosa. Kita datang ke majelis taklim biar diampuni dosa. Kita berbuat baik sama orang tua biar diampuni dosa. Kita jauhi kedurhakaan biar diampuni. Jadi paradigma berpikir coba diubah. Ingin diampuni dosa. Kita ini biasa diajarin supaya dapat pahala, supaya dapat pahala, supaya dapat pahala. Salah enggak? Enggak juga sih. Tapi sebenarnya pahala sebanyak apapun, kalau dosa kita tidak diampuni, apa? Coba. Berarti yang inti itu ampunan. Gitu. Ya. Itu yang jadi inti sebenarnya ampunan. Bapak kerja keras, menafkahi keluarga, menjadi suami yang amanah. Ya biar dosa kita diampuni. Gitu. Ibu ya, berjuang menjadi ibu yang amanah, menjadi istri yang amanah. Ya supaya dosa kita diampuni. Gitu. Ah Pak Bu, amal mah ya. Amal tuh sebanyak apapun gak bisa membayar surga. Kata Nabi, amal yang kamu lakukan untuk nikmatnya mata aja udah tekor. Nih mata kita nih,
kalau harus dibayar dengan sholat, dibayar dengan puasa, dibayar dengan tahajud, nggak akan cukup. Itu baru nikmatnya mata, belum nikmatnya ginjal, belum nikmatnya jantung, belum nikmatnya pikiran. Gimana tuh? Jadi jangan hidup orientasi amal aja, ampunan gitu loh, ya. Nah ini memang sudah advance pemikirannya. Tapi bagi kalangan awam ya beramal dapat pahala, ya nggak apa-apa. Tapi kan yang namanya ilmu itu ada yang basic ya, ada intermediate, ada yang advance. Jadi kalau sudah bicara advance tuh sudah bicara ampunan gitu. Sudah bicara ampunan. Ya, kembali ke pertanyaan Anda. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri yang Anda kutip ya dalam buku yang ditulis oleh Imam Ahmad ya dalam kitab Az-Zuhud itu sungguh benar adanya. Ya, bahwa rasa ketakutan kita mengulangi dosa sehingga kita benar-benar istiqomah dalam taubat, nah itu yang bisa memasukkan ke surga. Karena yang memasukkan ke surga itu ampunan. Ya. Wallahu a'lam bishawab.